itu beda dengan lingkungan mati ya. Lingkungan tak hidup istilahnya. Jadi apa lingkungan tak hidup itu? Ya kalau di sekolahan itu ada gedung, ada bangku, ada mesin-mesin, bangku, papan tulis dan lain sebagainya. Itu adalah lingkungan abiotik. Ya, tolong disimak ya, ini nanti muncul ini dalam soal yang ada yang saya tugaskan nanti. Paham anak-anak sekalian ya? Saya lanjut. Ya, kita sudah masuki pada tahapan yang ketiga, step yang ketiga, yaitu saya ingin mencoba menyajikan kepada kamu suatu fakta lingkungan di sekolah yang ini nanti saya sajikan dalam bentuk tayangan video lingkungan sekolah ya. Mudah-mudahan kamu bisa menyimak ini dan nanti bisa memahami. Kalau ada hal yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Ya, saya ingin buka filenya dulu. Ya, ini ya anak-anak sekalian, tolong disimak dengan sungguh-sungguh.
Mana, Bu? Nah, dulu ya, anak-anak sekalian, ada masalah teknis ini ya. Ada kesalahan teknis. Masuk. Ya, maaf ada gangguan teknis tadi anak-anak sekalian ya. Kita ulangi lagi ya. Pengenalan lingkungan sekolah ya. Videonya ya.
Ya, anak-anak sekalian, itu tadi ya tayangan video lingkungan sekolah. Mudah-mudahan bisa dinikmati dengan enak. Soalnya kalau di biasa yang kita nikmati langsung di aula itu didukung oleh audio yang bagus, itu enak sekali dinikmati video tadi. Penting saya sampaikan, video itu tadi dibuat oleh kakak-kakak kelasmu yang saat ini sudah lulus ya, anak multimedia. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, tetapi penting saya sampaikan juga bahwasanya video itu tadi dibuat 2 tahun yang lalu, tahun 18, sehingga untuk saat ini ada tambahan-tambahan kondisi fisik sekolahan, ada kemajuan-kemajuan yang tidak bisa ditayangkan di video tadi, anak-anak sekalian. Baik, kita kembali ke slide sedikit ya, mengingat waktunya sudah mau habis. Saya kembalikan lagi ke slide PPT. Tadi saya sudah menyajikan kondisi atau fakta lingkungan ya, fakta lingkungan melalui tayangan video tadi. Kemudian kita masuk ke step yang keempat, yaitu kita ingin membangun sebuah komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Anak-anak sekalian, saya lanjutkan. Ini ya. Jadi selain tayangan video tadi, sekilas ini adalah kondisi lingkungan sekolah pada saat ini ya. Kamu bisa melihat sebetulnya kalau kita lihat kondisi lingkungan di sekolah kita ini cukup bagus ya, kondisi gedungnya juga cukup megah, ditambah dengan kondisi alam atau penghijauan taman-taman yang juga cukup indah juga ya. Dan ini yang belum diliput di video tadi, ini ada gedung ya untuk lab multimedia. Kemudian ini di dalamnya, ini kemudian toilet yang ada di lab TI. Ini juga gedung yang tadi belum sempat diliput di tayangan video. Ini ada masjid. Ya. Ini anak-anak sekalian, kita juga punya genset. Ini lapangan futsal ya. Baik. Kita skip aja mengingat waktu. Kita ke step yang keempat, yaitu mewujudkan sekolah nyaman dan menyenangkan ya. Bagaimana bisa kita mewujudkan sebuah sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Maka salah satu kuncinya adalah pada komitmen ya. Komitmen kita. Komitmen kita itu ada dua mestinya. Yang satu komitmen peduli lingkungan, dan yang kedua adalah tidak peduli sama lingkungan. Ya. Nah, bagaimana contoh komitmen atau contoh tindakan atau keadaan yang tidak peduli lingkungan? Contohnya ini banyak sekali ini ya. Nah, ini ya. Kita lihat anak-anak tidak peduli dengan kondisi lingkungan yang ada di selokan atau di sekeliling kelasnya ini. Ini juga ya. Kemudian ini anak-anak tidak peduli pada fasilitas yang ada dalam kelas. Bangku ditulisi ya.
Ini juga, ini toiletnya. Ini sebetulnya kita bangun, awal kita bangun bagus, tapi kemudian tidak ada kepedulian, macam ini kemudian kondisinya. Ini kondisi yang ada di bengkel, di belakang bengkel. Kemudian bagaimana contoh tindakan yang peduli pada lingkungan sekolah? Ini ada sebuah contoh. Nah, ini kegiatan, salah satu kegiatan yang peduli pada lingkungan sekolah sebelum dimulai KBM ya. Ini ada di lab DB, lab DPIB. Ini juga sama. Nah, ini penghijauan ya, penghijauan. Ini tanggap pada lingkungan sekolah. Ini bangku-bangku, perbaikan pada bangku. Kemudian ini adalah bantuan tempat sampah oleh mahasiswa UNED. Ini juga peduli membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu anak-anak sekalian. Mengenai pengenalan lingkungan sekolah yang saya sampaikan pagi ini. Kemudian sebagai bentuk bahwasanya kamu sudah mengikuti pembahasan yang saya sampaikan tadi, silakan diisi tugas atau diselesaikan tugasnya di link yang saya tunjukkan ini, https://forms.gle.x7vddix ini ya, dan seterusnya ini. Nanti silakan di ini bagaimana Pak Sampo? Ya, oke. Ya nanti apa istilahnya, alamat link nanti akan bisa kamu chat di anu ya, bisa kamu klik di chat nanti habis sini ya. Oke. Ya baik anak-anak sekalian, mungkin kalau terlalu banyak apa yang saya sampaikan bisa mengakibatkan kamu mengantuk, jenuh dan lain sebagainya, maka sudah saya cukupkan sampai di sini pembahasan saya pada pagi ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan bisa membangun komitmen kamu pada kepedulian lingkungan sekolah. Kita tutup dengan slogan yang tadi saya dengungkan ya, kemudian lakukan. Jadi nanti SMA 2 angkat lagi tangannya ya. Kalau penting supaya nanti bisa membangunkan bapak atau ibunya ya yang belum bangun. SMK 2 pasti bisa gitu ya. SMK 2 pasti bisa. SMK 2 pasti bisa. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, adik-adik, semoga masih tetap semangat. Silakan yang masih semangat, jempolnya diangkat. Yuk, masih semangat? Oke, sip. Anak-anakku sekalian, tadi sudah banyak paparan yang disampaikan oleh Bapak Waka Sarana Prasarana terkait dengan lingkungan sekolah. Semoga Anda semua masih ingat ya, terekam dengan jelas terkait dengan apa-apa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah ya, apa saja yang menjadi komitmen di dalam lingkungan sekolah ya. Artinya semua yang menjadi komitmen sekolah itu menjadi tanggung jawab kita semua yang ada di dalam lingkungan sekolah, baik guru, siswa ya, caraka, keamanan, bahkan dengan kepala sekolah itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk selalu menjaga lingkungan. Adik-adik, Bapak menangkap ada beberapa hal yang tadi yang perlu menjadi penekanan ya. Yang pertama, sekolah sudah membiasakan, SMKN 2 dari dulu sudah membiasakan 5S ya. Senyum, salam, sapa ya, sopan dan santun. Nah, Anda ketika besok sudah mulai beraktivitas dan masuk ke wilayah sekolah, aktivitas ini, kebiasaan ini harus selalu digunakan ya, harus selalu diterapkan kepada siapa saja ya, kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada teman-teman dan siapa yang berada dalam lingkungan sekolah. Adik-adik, ada juga yang kedua, kita punya slogan ya, SMKN 2 pasti bisa. Ini tidak hanya sebuah kata, tapi memiliki makna filosofi yang sangat dalam ketika kita bisa memaknai ya. Nanti besok ketika sesi kesiswaan akan dijabarkan apa sih itu pasti bisa. Nanti Anda akan tahu. Terus berikutnya adik-adik, tadi disampaikan oleh Bapak Wakasarana Prasarana, Pak Indah, untuk selalu kita menjaga lingkungan. Ya, lingkungan tetap harus sehat, harus bersih, ya. Seperti kita berada dalam keadaan yang benar-benar nyaman, ya. Kalau kotor berarti keadaan itu tidak nyaman. Nah, adik-adik, Bapak perlu ingatkan tadi Bapak sudah melihat beberapa chat ya yang ada di kalian, ya Anda sampaikan berkali-kali Bapak menyampaikan, kemarin juga Bapak menyampaikan juga, mohon ya chat-chat itu menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Indah, harus ada sopannya ya. Harus sopan. Anda siswa SMKN 2, jangan biasakan dengan kata-kata yang tidak pantas atau tidak sopan. Nah, ini nanti akan terbawa adik-adik. Nah, kalau sudah terbawa di lingkungan sekolah, nanti Anda terbiasa dengan situasi ini pasti akan menemukan masalah, ya, akan menemukan persoalan, dan nanti akhirnya merujuk pada persoalan pada wilayah lingkungan kesiswaan, tata tertib. Bapak nggak ingin Anda baru berapa hari di sini, ya berapa bulan di sini, ketika terkena kasus akibat suatu pelanggaran tata tertib yang salah satunya adalah kata-kata yang kurang pas. Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya sayangi, mulai dari sekarang, ayo sama-sama kita jaga lisan kita, komunikasi kita untuk selalu tetap sopan, ya, dijaga kesopanan, ya. Adik-adik, untuk kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan nanti, Bapak akomodir, ya. Untuk kaitannya dengan penayangan tadi, mungkin tadi kurang jelas, bisa jadi karena sinyal, bisa jadi karena jaringan, ya. Nanti Anda bisa akses untuk lebih jelasnya pada jaringan YouTube. Nah, itu banyak, sudah sangat banyak beredar di channel-channel YouTube. Ya, adik-adik. Nah, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai, perlu diingat, saya menegaskan kembali, hati-hati dalam membuat pernyataan chat, ya. Ada yang merekam, ya, ada adminnya yang selalu memonitor Anda, ya, selalu memonitor Anda. Jangan sampai itu terekam dan dikirim ke kesiswaan dan itu menjadi catatan buruk. Nah, ini yang menyebabkan nanti pada akhirnya Anda tidak bisa tuntas mengikuti kegiatan MPLS hari ini sampai dengan hari Kamis. Nah, itu menjadi peluang Anda berada di luar ring, ya, di luar lingkungan SMKN 2 dan harus mengikuti MPLS pada tahun depan. Saya rasa ini perlu diperhatikan anak-anak sekalian, ya, supaya kalian tetap bisa menjaga
kebiasaan-kebiasaan baik, ya, supaya menjadi karakter baik, memunculkan kebiasaan baik. Nah, untuk selanjutnya adik-adik, Bapak tidak membuka sesi pertanyaan, nanti silakan pertanyaan bisa dikirim lewat chat. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya terkait dengan prakerin, praktek kerja dan dunia industri yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakahumas, yakni Bapak Suyadi. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Jember, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku sekalian calon peserta didik SMK 2 Jember tahun pelajaran 2020-2021. Serta yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu orang tua atau wali dari calon peserta didik SMK 2 Jember. Syukur alhamdulillah, patut kiranya kita panjatkan kehadirat Allah atas semua rahmat dan hidayah-Nya, sehingga anak-anakku sekalian, kita semua pada pagi hari ini masih dalam kondisi yang sehat tentunya. Mudah-mudahan kita semua anak-anakku sekalian semangat, kemudian penuh dengan motivasi dalam mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari yang kedua ini. Anak-anak sekalian, menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indah Rustiawan, materinya begitu banyak. Sementara Pak Indah dan juga mungkin saya, Pak Yadi, waktunya hanya sedikit. Namun demikian, nanti pada saatnya ketika kita semua sudah bisa bertatap muka, sudah bisa ke sekolah, kita akan berinteraksi lebih jauh lagi, mengenal SMK 2 ini lebih jauh lagi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sebelum ini saya sampaikan sesi untuk kehumasan, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta kepada anak-anak sekalian untuk keep calm, ya, serius mengikuti kegiatan ini, karena masa pengenalan lingkungan sekolah sesungguhnya adalah media atau sarana perkenalan bagi kalian semua yang datang dari berbagai tempat, dari berbagai sekolah, untuk disatukan pola pikirnya, disatukan cara pandangnya mengenal SMK 2. Nah, oleh karena itu, perhatikan saat inilah anak-anak sekalian kita memulai babak baru, mau sekolah di SMK 2, maka segala sesuatunya kita pahami bersama, kita laksanakan secara baik tentunya. Sehingga pada sesi yang kedua ini sudah ditemukan lagi anak-anakku sekalian main chatting seenaknya, jadi menulis apapun yang tidak bermakna, yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ini, bahkan dengan bahasa-bahasa yang tidak standar misalnya. Nah, mulai saat ini kita nulis pun kalau memang perlu nulis chat di situ, pakailah bahasa nasional. Pakailah bahasa Indonesia yang benar. Nah, ini adalah salah satu cara kita mengadaptasi diri, menyesuaikan diri kita masing-masing terhadap lingkungan yang baru, yakni SMK 2. Yang kedua, anak-anakku sekalian, nah agar lebih tertib,
Di sesi ini nanti anak-anak sekalian juga akan kita beri tugas, di mana tugasnya itu nanti juga harus dikirim melalui Google Form tentunya. Nah, oleh karena itu materi yang akan saya sampaikan walaupun sedikit kamu catat, pahami, dan itu akan menjadi sangu pada saat kita melaksanakan pembelajaran nanti. Begitu anak-anakku? Baik. Langsung saja sebelum masuk saya ingin memperkenalkan diri. Pak Slamet tadi sudah menyampaikan nama saya adalah Suyadi. Jadi yang diberi tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah untuk urusan hubungan masyarakat dan kerjasama industri. Nah, tentunya anak-anakku sekalian akan berinteraksi dengan semua warga SMK 2 selama 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun cara pandang, cara berpikir, cara berperilaku yang terbaik di sini. Sehingga tujuan kita sekolah di SMK 2, cita-cita kalian bisa ya diraih nantinya dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Saya akan share konten. Nyapain ini ya? Bentar. Baik, sudah bisa kita lihat. Anak-anak sekalian, selama menempuh pendidikan di SMK 2, maka tentu saja ada gambaran, ada cita-cita, ada keinginan yang saya yakin anak-anak miliki tentunya. Dan saya yakin cita-cita kalian, keinginan kalian itu akan terwujud melalui proses pendidikan yang ada di sekolah ini. Nah, agar semua keinginan atau cita-cita kalian itu nanti bisa terrealisasi, tercapai, salah satu hal yang memang harus sama-sama kita lakukan di sekolah ini selama 3 atau 4 tahun adalah nanti kita akan belajar tentang bagaimana berbudaya Indonesia ini, ya, berbudaya orang Timur, sekaligus kita akan belajar berperilaku, berbudaya layaknya budaya yang berkembang di industri, di perusahaan. Kita akan belajar tentang budaya itu. Kemudian materi yang kedua adalah ketika anak-anak sekalian nanti di SMK 2, jadi menginjak tahun yang kedua, karena ini adalah sekolah vokasi, maka biasanya, jadi jadwal kita, kelas 11 di semester 2, anak-anakku sekalian akan kita uji coba dengan kegiatan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Kalian akan dimagangkan, akan dipraktekkan di luar sana, tidak di sekolah. Nah, ini adalah salah satu bagian penting. Mulai saat ini anak-anak memang harus betul-betul serius belajar di sini tentang berbagai hal. Kemudian materi yang ketiga, ketika anak-anakku sekalian nanti lulus setelah menempuh pendidikan sekolah, tentu saja ingin bekerja, ingin berwirausaha, bahkan mungkin ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka SMK 2 juga akan mensertifikasi kalian pada saat menjelang mau lulus. Yang disertifikasi apanya?
kompetensinya. Ya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya tadi Bapak sudah sampaikan bahwa anak-anak sekalian datang, kemudian mendaftar di SMK 2, punya cita-cita. Nah, barangkali secara umum bisa saya gambarkan bahwa SMK 2 sebagai sekolah kejuruan, sebagai sekolah vokasi, tujuannya adalah tercermin atau terpotret atau tertulis di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, diturunkan lagi di sana, ya. Sampai dengan tujuan pendidikan itu diterjemahkan ke dalam visi SMK 2. Nah, ini perlu anak-anak sekalian pahami tentunya. Slide-nya nggak tampil. Share screen. Baik, coba saya ingin ngecek saja share konten saya, PPT-nya kelihatan? Acungkan jempol kalau kelihatan. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan anak-anak sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa cita-cita kalian sekolah di SMK 2 sebagai sekolah kejuruan, sebagai sekolah vokasi akan bisa terwujud jika semua komponen support terhadap proses yang ada di sini. Support itu artinya mendukung, ya, mendukung proses agar cita-cita anak-anak sekalian tercapai. Nah, SMK 2 itu juga punya visi, ya, punya keinginan jauh ke depan dalam mengampu proses pendidikan, dalam mengawal anak-anak sekalian. Visi SMK 2 adalah, ya, ingin mewujudkan tamatan yang berkompetensi unggul, tamatan yang cerdas, beriman, bertakwa, tamatan yang cinta budaya bangsa, dan memiliki daya saing global. Ini adalah cita-citanya SMK 2 yang akan kita pakai untuk barengi kalian berinteraksi selama 3 sampai dengan 4 tahun sehingga visi ini bisa terwujud. Paham ya anak-anakku? Jadi visinya SMK 2 adalah luar biasa. Menginginkan kalian semua menjadi lulusan atau tamatan yang memiliki kompetensi yang unggul. Baik pengetahuannya, baik keterampilannya atau skillnya, kemudian juga attitude-nya, sikapnya. Sehingga anak-anak sekalian, mari kita niati jadi sekolah di SMK 2 ini dengan penuh kesadaran. Sadar sebagai siswa, jadi kewajiban dan haknya seperti apa, lakukan dengan baik. Agar visi kita bersama, visi SMK 2 ini bisa terwujud nantinya. Nah, anak-anakku sekalian, visi ini juga diterjemahkan, dikerucutkan lagi menjadi misi, ya. Jadi dari visi tadi diterjemahkan lagi, diturunkan lagi, dipersempit lagi. Ada 5 misi SMK 2. Yang pertama adalah
ingin bersama-sama dengan kalian semua melaksanakan proses pendidikan selama 3-4 tahun itu dengan menggunakan basis mutu. Pengetahuannya ya yang baik. Ya, sekolah di SMK 2 harus pinter tentunya, pengetahuannya, knowledge-nya. Yang kedua, yang akan memberikan warna tersendiri adalah ya siswa SMK 2 harus punya keterampilan, harus punya skill yang baik sesuai dengan jurusan masing-masing, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Baik yang di bisnis konstruksi properti, jadi DPKP, DPIB, sampai dengan yang di jurusan multimedia, berharap ayo masing-masing kita update, kita upgrade kemampuan kita, pengetahuan kita selama 3-4 tahun. Begitu juga untuk keterampilannya. Yang tidak kalah pentingnya anak-anak sekalian, attitude-nya. Tidak hanya pengetahuan, tidak hanya keterampilan, tapi yang luar biasa harus kita raih adalah bagaimana kita memiliki sikap dan perilaku yang baik ketika lulus nanti. Kemudian yang kedua, misinya SMK 2 adalah memberikan pendidikan ya yang berkarakter berbudaya mulia, ya, mengajarkan tentang kejujuran, mengajarkan tentang kedisiplinan. Jadi orang harus produktif, harus kreatif, harus inovatif, ya. Belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, seperti tadi Pak Indah sampaikan, ya. Ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekolah ini, ya. Belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap diri sendiri, ya. Tanggung jawab kalau sudah niat sekolah di SMK 2, jangan sampai pernah terlambat, jangan sampai pernah bolos, jangan pernah lakukan hal-hal yang memang dilarang dalam tanda kutip untuk siswa. Ya. Belajar jujur, ya. Jujur apapun kondisinya. Ya. However, bagaimanapun keadaannya, belajar. Yakinlah bahwa saat kita sedang berjuang saat ini dan 3-4 tahun kita berjuang, yakinlah setelah berjuang mesti ada endingnya, mesti ada hasilnya. Ya. Kemudian misi yang ketiga adalah meningkatkan kemitraan dengan institusi pasangan. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kalian semua ketika berada di kelas 11 di semester genap, ya, kalian akan dititipkan atau dimagangkan di industri-industri yang tersebar di seluruh tanah air. Ya. Nah, kemudian yang keempat, jadi misi SMK 2 adalah mengajak kita semua meningkatkan proses pendidikan ini dengan berbasis pembelajaran, ya, melakukan proses pembelajaran dengan berbasis IT. Saat ini sudah kita mulai, anak-anak. Kita melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ya virtual seperti ini. Kita sudah mulai belajar menggunakan teknologi. Ya. Yang kelima, sekolah kita dan kita semua dibantu, ditata, diatur dengan menggunakan layanan sistem manajemen mutu, ya, yang terstandar. Anak-anakku sekalian, poin penting pada saat ini, sejak saat ini yang harus kita mulai lakukan adalah belajar berbudaya industri. Karena anak-anakku sekalian pada saatnya akan menjadi anggota masyarakat yang sesungguhnya. Artinya bahwa anak-anak sekalian setelah lulus mau bekerja, mau berwirausaha, ya, berentrepreneuship, ya. Bahkan ada yang melanjutkan perguruan tinggi. Endingnya setelah proses pendidikan itu, anak-anakku sekalian akan melakukan sebuah aktivitas, ya, dalam rangka proses menjalani proses kehidupan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Nah, sebelum kita sampai pada tahapan itu, saat inilah kita harus siap-siap. Mulai
Ya, this is starting point to learn together. Ya, kita saat ini saatnya kita memulai belajar tentang apapun, khususnya budaya industri secara bersama-sama. Nah, budaya industri itu apa? Apa saja? Kita itu ya mengadop yang baik, nyontoh yang baik itu diperbolehkan. Jadi budaya industri 5S itu sesungguhnya adalah ya kita mengadaptasi pola kehidupan atau budaya orang-orang Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi ada 5S ya. Ada Seiri, ada Seiton, ada Seiso, ada Seikatsu, dan juga yang terakhir ada Setsuge. Kalau di bahasa Indonesia kan kita sering kali melihat ada bahasa 5R. Ya. Seiri itu adalah ringkes bahasa Indonesianya. Kemudian rapi, kemudian resik. Yang keempat adalah rawat, yang kelima adalah rajin. Kita harus belajar tentang ini anak-anak. Ini memiliki filosofi yang luar biasa. Mulai saat ini, mulai kemarin, saat ini, dan 2 hari yang akan datang, anak-anak sekalian harus belajar bagaimana berperilaku rapi. Ya, panitia sudah menyampaikan ketika anak-anak sekalian mengikuti kegiatan MPLS virtual dengan menggunakan Zoom, bajunya harus rapi, dandanannya harus baik. Ya. Dan seterusnya, belajar bagaimana berperilaku rapi. Ya. Kemudian yang kedua, saat ini saatnya kita belajar berperilaku resik, ya, resikan. Baju ketika kita hari Senin abu-abu putih ya dipakai 2 hari, maka kalian ya harus berusaha untuk bisa berperilaku resik terhadap diri sendiri dan semua anggota tubuhnya, termasuk uniform kalian. Ya. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian harus mulai belajar merawat diri sendiri. Ya, merawat diri sendiri dengan seluruh perangkatnya. Mulai merawat rambutnya, jadi aturan yang ada di SMK 2, aturannya ukuran rambut itu 3 cm, 2 cm tengah, kemudian 1 cm bawah. Tidak ada rambut panjang. Kenapa seperti itu? Dalam rangka kita belajar hal-hal yang baik, 5R inilah untuk mencapai tujuan nanti. Karena tantangan ke depan luar biasa, sehingga kita butuh belajar yang baik. Kemudian yang keempat, saat inilah juga kita akan memulai secara bersama-sama belajar berperilaku ringkes. Tidak mobrot-mobrot kemana-mana, tidak, ya, semuanya ditata rapi, ringkes, ya. Kemudian yang kelima, budaya yang kelima yang harus selalu kita lakukan setiap hari, implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah berperilaku rajin dalam segala hal. Anak-anakku sekalian, 5R atau 5S ini Pak Guru berharap tidak hanya dilaksanakan ketika di sekolah, tetapi itu minimal. Karena kita ingin membentuk profil baru, profil diri kita yang baru, tampilan kita yang baru, dengan berbasis berbudaya industri 5R, 5S ini. Kita berlatih hari demi hari, berharap itu menjadi sebuah kebiasaan, ya. Kemudian berharap bisa mendarah daging, ya. Hal-hal yang baik ini bisa menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan, maka satu unsur saja tidak kita lakukan, kita merasa ada yang kurang. Ya. Sebagai contoh anak-anakku sekalian, kalau kita tadi tiap hari kita
ke Indomaret, ke Alfamaret, ke GM, ke Roxy. Coba kalian perhatikan. Itu adalah budaya-budaya industri, budaya-budaya perusahaan. Salah satu gambarnya berperilaku belajar bagaimana berperilaku ringkes tadi itu, ya, Seiri, ya, semua material, semua barang dagangan di dalam rak itu ditata begitu rapi dengan jenis yang sangat minimal, sangat minim sekali tercampur. Perhatikan di Alfamaret, di Indomaret, ya, di GM, bahkan di perusahaan-perusahaan yang gede, semuanya sudah terspesifikasi. Bahkan sampai troli saja, kereta dorong saja, dirapikan kayak begini. Ini adalah budaya. Kita tidak akan bisa melakukan ini tanpa mengimplementasi setiap hari. Tidak akan menjadi sebuah budaya. Belajar bagaimana ringkes di rumah ketika meja belajarnya ada tumpuan buku, belajar mulai sekarang ditata yang rapi. Sandalnya, sepatunya, ketika kalian nanti belajar praktek SIMDIK misalnya di lab komputer SMK 2, maka lakukanlah, ya, sepatunya ditoto yang ringkes, rapi, berjajar dan seterusnya. Saat ini harus kita mulai. Ya, ini adalah contoh rapi, ringkes, semuanya luar biasa. Kemudian jarang kita temukan anak-anak sekalian kalau kita pergi ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, banyak kotoran itu jarang sekali. Tempatnya terstandar, ya, resik, look like sign, jadi lantainya tiap hari dipel, ya. Inilah saatnya. Bapak berharap ketika anak-anak sekalian nanti sudah mata pelajaran prakteknya sudah dimulai di bengkel masing-masing, belajar, saat kita memulai pekerjaan kita cek peralatannya. Ya. Setelah peralatan itu kita pakai dalam durasi waktu 1 hari misalnya, kita mau pulang, peralatannya diresiki, ya, dibersihkan, ditata di dalam lemari alat sesuai dengan kondisi semula. Mesinnya dielap, lantainya disapu, dan seterusnya. Itu adalah langkah nyata bentuk realisasi dari apa yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Perilaku-perilaku atau budaya-budaya industri yang setiap hari, setiap saat harus kita lakukan agar melekat pada diri kita, ya. Nek gak resik, merasa terganggu, ya. Lantainya kalau tidak dipel, tidak disapu, bersin-bersin misalnya. Inilah saatnya. Ayo anak-anak sekalian belajar di SMK 2 dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, rawat tadi sudah, ya. Kalau sekolah seragamnya hanya 1, berjuang bagaimana caranya seragam itu awet bersih, ya, tetap bersih, ya bagus, kemudian 3 tahun bisa nyampe, maka memang harus dirawat. Ya. Jadi habis dipakai, dicuci yang bersih, disetrika yang rapi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah rajin. Rajin, istilah rajin adalah sebuah upaya. Jadi kegiatan yang mengarahkan kepada kita semua untuk melakukan semua aktivitas atau tugas secara kontinu, ya. Jadi sustainable, dilakukan secara terus berangsur-angsur. Jadi step by step.
Anak-anakku sekalian, itu adalah 5 budaya industri yang fundamental, yang bisa mewakili semua kegiatan baik di sekolah, di industri, ataupun di masyarakat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, 5S tadi, rajin, rawat, resik, ya, ringkes, rajin, ya, ada 5R tadi atau 5S tadi, itu hanya bisa kita implementasikan secara refleks, otomatis kita lakukan jika mulai saat ini kita lakukan. Belajar, ayo kita lakukan. Ringkes, rapi, resik, rawat, rajin. Seiri, seiton, seiso, seiketsu, setsuke. Kita lakukan saat ini. Ya. Agar apa yang anak-anakku sekalian cita-citakan, ya bisa kita upayakan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Timur, sebagai orang Jawa Timur, sebagai orang Jember, yang lengket atau yang apa istilahnya, terkenal memiliki budaya Timur yang luar biasa bagus, maka sejak saat ini anak-anakku sekalian ketika datang ke sekolah, datang ke SMK 2, hal-hal yang tidak baik tinggalkan. Buanglah, masuk ke lingkungan SMK 2, lakukan, kerjakan, ulangi hal-hal yang direkomendasikan, yang baik-baik saja. Ya. Anak-anakku sekalian, cita-cita yang sudah kalian patrikan dalam benak masing-masing, dalam pribadi masing-masing, semuanya akan bisa terwujud. Salah satunya adalah kita belajar tentang budaya industri tadi. Yang kedua, akan bisa lebih gamblang lagi jika dalam aktivitas kita sehari-hari kita mengimplementasi atau melakukan hal-hal yang sudah direkomendasi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memiliki 18 nilai karakter kebangsaan yang harus diyakini oleh semua warga negara Indonesia. Kalau 18 nilai ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dilakukan anak-anak sebagai warga SMK 2, mulai datang sampai dengan pulang, begitu selama 3 tahun sampai dengan 4 tahun, saya yakin, ya, insya Allah semua apa yang kalian cita-citakan tadi, yang sudah dipotret oleh visinya SMK 2 tadi, saya yakin semuanya bisa kita raih tentunya. Ya. Jadi bagaimana kita ya melaksanakan semua kewajiban kita sebagai insan, sebagai makhluk Tuhan ini dengan menjalankan syariah agamanya masing-masing. Ya. Yang muslim ketika ada di sekolah, kalau sudah waktunya adzan zuhur, ya secara otomatis dengan penuh kesadaran kita lakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Anak-anak sekalian yang beragama Kristen, Katolik misalnya, dan juga Protestan, dengan penuh kesadaran, walaupun aktivitasnya di hari Minggu, walaupun tidak ada bapak dan ibu gurunya, dengan penuh kesadaran melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan seterusnya. Belajar bagaimana kita bisa kadar religi kita, jadi graduasi graduasi. Jadi tingkat pemahaman terhadap agama kita itu bisa semakin tambah di sini, semakin bertakwa. Itu harus kita usahakan. Kemudian yang kedua, mulai mau berangkat ke sekolah, nyampe di sekolah, sampai dengan pulang ke rumah lagi, belajar berperilaku jujur, pamit ke orang tuanya, ya, sarapan, jadi ganti baju, mandi, ya, kasih sangu,
pamitan cium tangan dengan orang tuanya dengan penuh kejujuran bahwa niatnya berangkat adalah untuk menimba ilmu. Jadi kata Bapak dan Ibu gurumu agama saat di SMP atau MTS, ya tolabul ilmi itu faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita semua. Ya. Jujur berangkat ke sekolah, jangan menggok-menggok. Ya. Tujuan kalian sekolah di SMK 2 adalah tujuan mayornya. Bolehlah ada kembangannya, mampir lihat, tapi tidak sampai mempengaruhi tujuan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, Bapak berharap ketika sekolah di SMK 2 memiliki jiwa yang toleran. Jangan sampai ada dengan temennya beda kelas saja nggak tahu misalnya. Beda jurusan tidak kenal. Pak, saya tidak kenal. Nah ini nggak boleh. Kita adalah keluarga besar SMK 2. Dengan siapapun berharap anak-anakku sekalian bisa kolaborasi, bisa toleransi dalam berbagai hal. Untuk hal-hal yang positif urusan sosial. Kemudian yang keempat, semua cita-cita itu akan terwujud ketika anak-anak sekalian mulai saat ini menerapkan perilaku disiplin. Abot memang. SMK 2 besok mungkin pada saat sesinya wakak siswaan akan disampaikan. Jam masuknya SMK 2 itu adalah saat normal, jam 7 kurang 10 menit sudah pintunya sudah ditutup, sudah digembok. Karena sudah niat belajar sekolah di SMK 2 dengan penuh disiplin, berjuang bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya, gak peduli rumahnya silo, karena sudah niat sekolah di sini, berjuang untuk tidak terlambat. Itu adalah implementasi dari nilai karakter disiplin tadi. Gak bolosan, ya, tugasnya dikerjakan, dan seterusnya. Kemudian saya jumpling lagi ke bawahnya, tanggung jawab. Mulai saat ini, ayo belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tadi saya lihat ada operator sampai teriak-teriak karena anak-anakku sekalian ngomongnya nggak jelas. Kita dalam forum ini bergabung ada 500 orang di sini. Ada 500 orang, bahkan lebih. Ada yang yang langsung melalui Zoom meeting ini adalah 500. Kemudian yang streaming melalui YouTube adalah sisanya, sehingga totalnya bisa 800. Siswa kita adalah 792, dikurangi yang tidak naik 780 sekian. Bahkan lebih dari itu, termasuk yang memperhatikan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini juga ada dari unsur orang tua. Sehingga anak-anakku sekalian, Pak Guru berharap inilah saatnya belajar bertanggung jawab. Nggak boleh ngomong sekarpan, harus tanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Harus ngerti. Ya, tanggung jawab. Termasuk menulis di dalam chat tadi. Sekali lagi belajar bertanggung jawab. Karena chat yang sudah anak-anakku tulis, kemudian dikirim, itu akan tertabulasi di panitia. Akan ada ini semua, pengirimnya siapa, namanya siapa, isinya apa, itu akan di-list oleh panitia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet, itu akan menjadi catatan. Ingat bahwa anak-anak sekalian saat ini statusnya masih calon siswa. Ya, resmi dinyatakan menjadi siswa setelah kita melalui tahapan ini, masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, nggak masalah kalau anak-anak sekalian kemarin sekolahnya agak ke pinggir
Sebentar, masih ada gangguan. Hati-hati, saya ingatkan ya, ngechatnya yang sopan. Pembicara yang ngomong didengarkan dulu. Ini sudah banyak nama yang tercatat di tim kedisiplinan. Saya tidak bisa membantu kalian jika nanti kalian tidak lulus MPLS-nya. Iya, ada gangguan sebentar. Sedikit lagi acara akan dilanjut kembali sebentar. Iya, tahu paketan kalian pasti akan habis. Sebentar ya. Sabar sebentar saja. Yang baterainya habis bisa dicas dulu. Di charger dulu. Kalau melalui Zoom memang gini, terkadang Zoom-nya itu logout sendiri, jadi kita harus login lagi. Bukan kita mau menghabiskan kuota kalian, tetapi karena ini memang pandemi, jadi kita harus mematuhi peraturan pemerintah juga. Saya tahu kalian pasti pulsanya habis. Kalau yang pakai WiFi sih aman, tapi kalau pakai kuota memang sangat menghabiskan kuota. Karena kita juga harus menaati peraturan pemerintah. Untuk 4 hari ini saja, siapkan kuota lebih. Untuk giveaway kuota mungkin akan saya sampaikan kepada panitia MPLS, kalau misal memang dari awal, mulai hari Minggu sampai dengan hari Kamis, kalian sopan, mungkin kita bisa sampaikan ke panitia MPLS, mungkin ada giveaway pulsa.
Baik, anak-anak sekalian, mohon maaf ini tadi koneksinya putus ya. Jadi sedikit saya tambahkan anak-anak sekalian. Materi yang terakhir adalah tentang PKL. Jadi sedikit saja diinformasikan bahwasannya kegiatan PKL ini adalah kegiatan wajib yang akan anak-anak sekalian nanti laksanakan ketika anak-anak berada di kelas 11 semester 2. Kemudian yang kompetensi keahlian mekatronika itu di tahun keempat itu melaksanakan kegiatan magang selama 1 tahun. Oleh karena itu, agar kegiatan magang kita nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana, maka apa yang sudah Pak Guru tadi sampaikan panjang lebar, mulai saat ini harus kita lakukan. Agar anak-anak sekalian menjadi profil siswa SMK 2 yang baik, yang diterima oleh semua orang, termasuk oleh masyarakat industri ketika kalian melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Kalau ada hal yang kurang, kita akan ketemu lagi pada saat kondisi nanti kita sudah normal tentunya. Kemudian yang terakhir, anak-anak sekalian, setelah sesi ini nanti selesai, wajib absen, kemudian mengisi isian di Google Form yang saya kirim, kemudian melampirkan atau catatan yang tadi sudah kalian buat, silahkan difoto pakai HP-nya, kemudian ekstensinya atau bentuk dokumennya adalah PDF, kemudian dilampirkan di Google Form, dikirim ke panitia. Itu adalah sebagai sarana untuk menentukan anak-anak sekalian lulus dalam kegiatan MOS atau tidak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan selama melaksanakan aktivitas, berusaha untuk tetap sehat, kemudian tetap semangat, lakukan semua aktivitas dengan niatan yang ikhlas. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yadi selaku terkait dengan bukti, praktik, situasi di tempat kerja. Ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Ini yang perlu diperhatikan anak-anak dalam kegiatan. Jika anak-anak di industri, maka banyak hal yang perlu diperhatikan. Mbak Esti, bisa dipindah ke SMK 2. Terima kasih. SM. Udah ikut. Sing masuk punya saya. SMK 2-nya nyalakan dulu, Pak. Ininya apa? Videonya.
Jember is a district in East Java with 8 state vocational high schools. Located at Jalan Tawangmangu 59, near the city center, SMKN 2 Jember has been in operation since 1960 in an area of around 4 hectares. Knowledge, attitude, skill, standardized, Sebentar, innovative, tinggal hanya Pak professional, Slamet aja yang akan integrity, bicara. Setelah itu social, akan diakhiri or oleh Pak manager. Slamet. Sebentar ya. This slogan, Pasti Bisa, well reflects our goals. Under the leadership of a principal and the Board of School Management, in 2019 until 2020 academic year, 2,221 students are enrolled in SMKN 2, making us Jember's biggest vocational school of technology and engineering. SMKN 2 Jember offers 12 technology-based programs to meet the needs of Industry 4.0 as follows: Building Information and Modeling Design, Preparing Drafter, Quantity Surveyor, Surveyor, Builder, Building Constructor, Planning Consultant, Property and Construction Business, Preparing Drafter, Quantity Surveyor, Builder, Quality Controller, Project Controller, Logistic, Building Contractor. Power Generation Technique, Preparing Skilled Technician in Generator Operation and Maintenance, Generator Installation, Solar Power Plants, Electromagnetic Control Panel, Motor Controller Panel with PLC. Electrical Installation, Preparing Skilled Electrician in Single and Triple Phases Electrical Installation, Power Supply Installation, Motor Controller Installation, Electrical Utensils Repair and Maintenance. Engineering, Preparing Engineers in Mechanical Construction, sebentar aja. Welding, Ini masih Drafting, ada and Operator gangguan for teknis. Conventional and CNC Milling Machine. Automotive Engineering, Maaf kalau Preparing memang mechanics to menghabiskan work in automotive karena industry. ini sudah perintah dari pemerintah. Heavy Equipment Engineering, Preparing Heavy Equipment Operator. Assalamualaikum. Motorcycle Engineering and Business, Preparing mechanics to work in the motorcycle industry Ya, and Bu to open Evi, their own silakan. workshop. Nah, monggo Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek masuk Mbak Esti, suara. Oke. Anak-anakku yang saya banggakan, ada beberapa evaluasi yang perlu saya sampaikan untuk kegiatan hari ini yang masih berkomentar banyak sehingga mengganggu kegiatan MPLS ini. Saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama atas nama Abdul Latif, mudah-mudahan masih on sehingga bisa mendengarkan. Abdul Latif, hati-hati sudah mendekati lampu merah. Yang kedua Muhammad Haris. Yang ketiga Putra Madya Utama. Yang keempat Alvin Syah Ramadhani. Dan masih saya koreksi, saya evaluasi untuk yang lainnya. Jadi sekali lagi jangan berbuat sesuatu hal yang mengganggu kegiatan MPLS. Ini sudah mendekati lampu merah. Sekali lagi yang saya sampaikan tersebut. Ya. Ini peringatan juga untuk yang lain, kalau sudah dihimbau, diinformasikan, laksanakan. Ya, jangan komentar ya, jangan komentar. Jangan bersuara, gak usah bersuara. Ini kelihatannya 4 orang ini mendekati lampu merah. Jadi sekali lagi akan ada proses lebih lanjut.
Ya, sekarang karena kamu di rumah mungkin tidak akan merasakan, tapi kan ketika ada kegiatan masuk kelas, prosesnya akan berlanjut. Sekali lagi, ya, ini untuk peringatan yang lain. Jadi sekali lagi, saya sampaikan untuk evaluasi hari ini adalah seperti itu, karena catmu ini akan mengganggu muatan internet yang ada di SMK 2. Kamu ngecat ini berpengaruh dengan kemampuan internet di SMK 2. Ini akan mengganggu sekali. Terutama untuk yang lain, sudah dengarkan saja, baru mengerjakan tugas yang diberikan, selesai. Gak usah melakukan obrolan yang tidak penting. Ini saya sampaikan sekali lagi, mudah-mudahan untuk kegiatan besok sudah tidak ada hal-hal yang seperti ini lagi. Wis cukup 4 itu jadi contoh. 4 orang jadi contoh, jangan ditambahi. Ya, harapan saya jangan ditambahi. Ini akan kita proses. Catatan-catatannya akan kita proses ketika kalian sudah masuk di SMK 2. Ini mohon perhatian untuk anak-anakku. 4 ini kelihatannya memang sudah nggak kerasan untuk di SMK 2, makanya saya sampaikan seperti ini. Ya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan untuk evaluasi hari ini. Mudah-mudahan besok atau 2 hari ke belakang, besok dan 2 hari ke belakang yang nanti mungkin akan diisi oleh petugas dari COVID-19, kemudian dan insya Allah hari Jumat akan diisi oleh wali kelas, BK, dan bengkel, ketua jurusan masing-masing. Untuk kegiatan hari ini, saya cukupkan untuk MPLS hari ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember is a district in East Java with 8 state vocational high schools. Located at Jalan Tawangmangu 59 near the city center, SMKN 2 Jember has been in operation since 1960 in an area of around 4 hectares. Knowledge, attitude, skill, standardized, innovative, professional, integrity, social, alma mater. This slogan, Pasti Bisa, well reflects our goals. Under the leadership of a principal and the Board of School Management, in 2019 until 2020 academic year, 2,221 students are enrolled in SMKN 2, making us Jember's biggest vocational school of technology and engineering. SMKN 2 Jember offers 12 technology-based programs to meet the needs of Industry 4.0 as follows: Building Information and Modeling Design, Preparing Drafter, Quantity Surveyor, Surveyor, Builder, Building Contractor, Planning Consultant. Property and Construction Business, Preparing Drafter, Quantity Surveyor, Builder, Quality Controller, Project Controller, Logistic, Building Contractor. Power Generation Technique, Preparing Skilled Technician in Generator Operation and Maintenance, Generator Installation, Solar Power Plants, Electromagnetic Control Panel, Motor Controller Panel with PLC. Electrical Installation, Preparing Skilled Electrician in Single and Triple Phases Electrical Installation, Power Supply Installation, Motor Controller Installation, Electrical Utensils Repair and Maintenance. Engineering, Preparing Engineers in Mechanical Construction, Welding, Drafting, and Operator for Conventional and CNC Milling Machine.
Automotive engineering, preparing mechanics to work in automotive industry. Heavy equipment engineering, preparing heavy equipment operator. Motorcycle engineering and business, preparing mechanics to work in the motorcycle industry and to open their own workshop. Audio video, preparing technician in audio video instruments, CCTV system, radio transmitter. Mechatronics, preparing skilled mechanics in electronic and electricity control system, industrial automotive system including sensor, actuator, pneumatic and hydraulic, and microcontroller. Computer and network engineering, preparing technician in computer installation, IT network administrator who masters in network transfer, router, and cloud computing. Multimedia, preparing skilled worker in animation, graphic design, digital printing, photography, film,